Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Putra dengan absen 24 dari kelas 11 C3. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 dan bab 2 mata pelajaran biologi kelas 11 semester 1, yakni menjelajah sel dan pergerakan zat melalui membran sel. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke penjelasannya. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu sel? Jadi, sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang mampu menjalankan semua fungsi dasar makhluk hidup, seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan bereaksi terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia, tersusun dari satu atau lebih sel. Nah, secara garis besar, sel memiliki beberapa jenis, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Di sini saya memiliki beberapa perbedaan di antara keduanya, yaitu sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, sedangkan sel eukariotik memiliki nukleus atau inti sel. Sel prokariotik tidak memiliki organel membran, sedangkan sel eukariotik memiliki organel membran. Sel prokariotik ukurannya lebih kecil, sekitar 1–10 mikrometer. Sementara sel eukariotik ukurannya lebih besar, sekitar 10–100 mikrometer. Nah, sel prokariotik ribosomnya lebih kecil, sedangkan sel eukariotik ribosomnya lebih besar. Kemudian ada organel sel. Organel sel ini adalah bagian-bagian dari sel. Yang pertama yaitu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini berfungsi mengatur keluar masuknya zat, berperan dalam komunikasi antar sel, dan melindungi isi sel. Yang kedua yaitu ada membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pembatas sel, berperan dalam komunikasi sel, mengatur transportasi zat, dan memberikan perlindungan. Lalu yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan penghasil energi atau ATP. Yang keempat yaitu nukleolus. Nukleolus berfungsi sebagai tempat sintesis dan perakitan subunit ribosom. Yang kelima yaitu ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian yang keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai penyortiran, modifikasi, dan pengemasan protein atau lipid untuk sekresi atau penggunaan dalam sel. Kemudian yang ketujuh ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sintesis lipid, detoksifikasi, dan penyimpanan ion kalsium. Kemudian yang ke-8 ada lisosom. Lisosom ini berfungsi untuk mencerna zat asing, sisa sel, atau organel sel. Kemudian yang ke-9 ada sentriol. Sentriol berfungsi dalam organisasi mikrotubulus, pembentukan serat gelendong saat pembelahan sel, dan pembentukan badan basal untuk silia dan flagella. Kemudian yang ke-10 ada vakuola, yang berfungsi untuk menyimpan air, ion, zat sisa, dan menjaga tekanan turgor. Dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu ada kloroplas. Kloroplas ini berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan ATP, mengatur kalsium, dan terlibat dalam apoptosis. Nah, itu tadi adalah materi dari bab 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu pergerakan zat melalui membran. Nah, pergerakan zat melalui membran sel itu apa sih?
Jadi, pergerakan zat melalui membran sel adalah perpindahan molekul, ion, atau zat lain melewati lapisan membran sel yang bersifat selektif permeabel dengan beberapa cara, yakni transport pasif dan transport aktif. Di sini saya akan menjelaskan apa sih transport pasif dan transport aktif. Nah, transport pasif adalah jenis transport membran yang terjadi secara alami mengikuti apa yang disebut sebagai gradien konsentrasi dan tidak membutuhkan energi metabolik atau ATP. Nah, transfer pasif memiliki beberapa jenis. Di sini ada 3 jenis transfer pasif. Yang pertama ada difusi. Difusi ini adalah perpindahan suatu zat seperti atom, ion, atau molekul dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah hingga tercapai keseimbangan. Kemudian jenis yang kedua ada osmosis. Osmosis adalah pergerakan pelarut yang biasanya air dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah atau encer ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi atau pekat melalui membran semi-permeabel. Kemudian yang ketiga ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini adalah transport yang menggunakan protein khusus seperti protein saluran dan protein pembawa untuk membantu molekul bergerak melintasi membran sel. Nah, itu tadi penjelasan mengenai transfer pasif beserta jenis-jenisnya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai transfer aktif. Kalian tahu nggak sih apa itu transfer aktif? Nah, transfer aktif adalah proses pergerakan atau perpindahan zat, molekul, atau ion melalui membran sel dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi melawan gradien konsentrasinya dengan menggunakan energi atau ATP dan menggunakan bantuan protein transport pada membran sel. Nah, jadi perbedaan antara transfer pasif dan transfer aktif ini adalah yang transfer pasif itu tidak menggunakan energi atau ATP, sedangkan transfer aktif menggunakan energi atau ATP. Jadi itu perbedaan utama dari kedua transfer ini. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi bab 1 dan bab 2 pada mata pelajaran biologi kelas 11. Kita sudah sampai di sini pembahasannya dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.